Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran PPKN pada pagi hari ini. Bagaimana kalian pada hari ini? Oke, bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Oke ya. Belum ke pembelajaran, kita mau mengabsen terlebih dahulu ya. Tapi sebelumnya kita persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Karena kita sebagai manusia wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kenikmatan ya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun juga nikmat sehat. Sudah sewajarnya kita sebagai makhluk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan berdoa. Silakan KM-nya Faruk untuk memimpin doa. Istidadan ikra'un du'aan awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua sudah berdoa. Itu adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya ya, kita patut bersyukur juga bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang subur ya, negara yang subur makmur, negara yang multikultural ya, negara yang banyak suku, banyak agama, banyak bahasa ya, tapi tetap kita mempunyai kerukunan ya, semua warga negara Indonesia. Nah, itu supaya menumbuhkan sifat nasionalisme dari kalian ya, bahwa dalam agama pun kita sering mendengar ya, dalam mahfulat ya, hubul waton dan iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, ini harus ditumbuhkan oleh kita semua supaya kita mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita nyanyikan lagu Tanah Air. Silakan mendengarkan tanah air lagu, silakan kami menyerahkan keselamatan negara tanah air dan bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air, dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini. Oke, dengan sikap sempurna ya, kita nyanyikan lagu Tanah Airku karya Ibu Sun. Kita ikuti saja. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Silakan duduk kembali. Tinggalkan para air pada kalau. Terima kasih kalian sudah menyanyikan bersama-sama ya, menyanyikan lagu nasional. Judulnya apa? Karya Ibu Sud ya. Nah, ini Ibu Sud ini adalah seorang guru ya yang produktif. Ya, dia itu seorang guru TK yang produktif, menciptakan banyak lagu, dan itulah buah karya dari beliau, Tanah Airku, menjadi lagu nasional yang wajib itu lagu nasional. Oke, sebelum kita ke materi, kita ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Jumlah kelas 10 IPA 1 itu 19 ya. Kita coba Ahmad Farid Jidan, Al Faruq, Alisa Putri, Alyas Saibatul Ula, Asipak, Chelsea, Dewi Fatimah, Dewi Fatimah, Dian Intan, Hana Nur Asipak, Hilda Fadilatul Mardian, Hilma Saadah, Jasmine Khairia Riono, depan ya, Leica Iklima Kisayuma, Najwa Nurfadilah, Nisrina Aris Rahadian, Raisa Aulia, Rania Bubaidi, Siti Nida Bunga Ramadhani, Warda Al-Agnia. Alhamdulillah semua hadir pada pelajaran PPKN ini ya. Dan memang anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas semua ya. Bahwa pada pagi hari ini kalian bisa semuanya kumpul untuk pembelajaran di PPKN ya. Nah, materi yang kemarin kita adalah ke integrasi nasional ya. Integrasi nasional masih di materi di bab yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Tapi subbabnya itu adalah integrasi nasional. Nah, integrasi nasional itu berasal dari bahasa Inggris ya. Integrasi nasional, integration ya, dan nation. Jadi integrasi itu adalah penyatuan. Kalau nation bangsa ya. Jadi penyatuan sebuah bangsa. Kita sadar bahwa bangsa Indonesia itu tadi sudah disebutkan di awal bahwa kita adalah bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, bangsa yang bersuku-suku, bangsa yang banyak bahasanya ya, bahasa daerahnya banyak, terus sukunya pun kita banyak ya. Itu rawan sekali dengan konflik. Tapi dengan integrasi nasional, maka semua suku itu ya, yang berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda bahasa menyatakan menjadi satu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Itu kita sering memperingati hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober ya. Nah, itu adalah sebuah komitmen ya, dari pemuda waktu itu untuk menjadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia ya, berbangsa yang itu bangsa Indonesia. Kita tidak akan terpisahkan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang
materi tentang pembentukan identitas. Ya, ini masih dalam bab Bhinneka Tunggal Ika, tapi kita ke submateri pembentukan identitas. Bahwa kita kalian punya identitas? Ya. Coba sebutkan nih, siapa yang mau berikan identitas itu apa sih dari kalian? Nah, ujungkan tangannya, namanya siapa gitu ya. Kita belajar untuk confident, percaya diri. Apa itu identitas? Oke, silakan. Identitas. Siapa? Identitas kiri. Siapa yang? Oke, siapa namanya? Alisa. Ya, apa itu identitas? Identitas adalah ciri atau karakter kita. Betul. Punya identitas? Apa identitasnya? Kayak nama. Itu ya. Itu adalah identitas, ya. Identitas kita. Ini siapa namanya? Hilman. Mau saya panggil dengan Agus? Tidak kan? Karena bukan identitasnya. Ya. Identitas itu salah satu adalah ciri khas kita, minimal nama, ya. Nama saya sesuai dengan gendernya. Perempuan harus panggil Agus, kan? Tapi Hilman. Nah, itu adalah bentuk identitas, ya. Nah, saya mau ini menunjukkan tujuan dari saatnya jam kerja pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran. It's time to begin the second lesson. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mengidentifikasi, menyaji laporan, dan menghargai keberagaman makna, tradisi, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas pribadi, ya, sosial bangsa Indonesia. Jadi tadi yang disebutkan identitas itu adalah ya, ciri kita. Itu adalah betul. Oke, kita lanjut ke sebuah materi, ya. Nah, ini tujuan yang akan dicapai, ya. Tadi sudah sebutkan indikatornya. Jadi kalian mampu memahami konsep keberagaman gender, ya, laki perempuan itu gender, ya, gender. Terus suku, budaya, agama, ya, ini agama, dan 8 antar golongan, ya. Karena kita kurikulum merdeka, maka harus muncul profil pelajar Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar sejarah, maka kita sebagai pelajar harus mempunyai profil pelajar Pancasila, ya, yang beriman, bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia, gotong royong, berkebinekaan global, itu seperti itu, ya. Kita lanjut ke materi. Oke, supaya kalian lebih fokus, bagaimana kalau misalnya kalian berdiri dulu. Kita bikin dengan tepuk pagi, siang, malam. Oke? Kalau dapat tepuk pagi 1 kali, ya. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam setengah. Kenapa setengah? Karena di waktu malam orang-orangnya pada tidur. Jadi jangan ada bersuara. Kalau saya bilang tepuk pagi, tepuk siang, malam. Nah, gitu ya. Oke, siap. Pagi, siang, pagi-pagi. Nah, berarti belum konsentrasi, ya. Pagi, nah, siang, malam. Kalau kita bilang pagi, siang,
Nah, oke. Pagi, siang, malam. Nah, siang, pagi, malam. Ya, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali dan ke profil pelajar Pancasila supaya kalian lebih mengenal lagi tentang profil pelajar Pancasila. Hai pelajar Pancasila, pasti kita sudah sering dengar ya kalau sekarang ini adalah era globalisasi. Ternyata untuk menjadi profil pelajar Pancasila yang baik, kita juga harus menerapkan kebinekaan global. Terus, maksudnya apa sih ya? Profil pelajar Pancasila yang peka terhadap kebinekaan global adalah pelajar yang tetap mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas bangsanya, tetapi tidak menutup diri untuk menerima informasi atau budaya lain. Hello, my name is Bintang. Duduh, adik kakak ini sok boleh banget sih ngomong bahasa Inggris segala. Ini namanya adik menghargai budaya lain, Kak. Nanti kalau aku nggak ngerti bahasa Inggris dan ada orang asing yang nanya ke adik gimana? Malu dong kalau harus buka kamus dulu. Untuk mampu menerapkan nilai berkebinekaan global ini dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa memulai dengan mengenal dan menghargai budaya lain. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi berbagai informasi dari budaya luar sebelum kita coba menerapkannya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sudah menghargai dan paham budaya lain akan mampu berinteraksi dan berempati. Jika sudah begitu, kita akan terhindar dari prasangka terhadap budaya luar. Selanjutnya, kita juga harus bisa menyelaraskan perbedaan yang ada dan dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan berbagai budaya lain. Gimana sahabat karakter? Nggak susah dong ya untuk menerapkan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat merasakan keindahan perbedaan yang ada di Indonesia. Kita juga dapat mendatangkan kebaikan karena setiap orang dapat hidup berdampingan dengan segala perbedaan. Yuk mulai dari hal kecil. Nah itu ya, kenapa kita tayangkan video profil pelajar Pancasila ya, karena kalian adalah generasi milenial ya, generasi Z yang nanti bisa saja menjadi kalian itu sebagai penerus bangsa ini ya, karena maju mundurnya suatu negara itu ada di tangan generasi muda. Oke, dan ini adalah sudah masuk ke materi yang akan kita bahas ya, keberagaman, kebinekaan global. Jadi nanti di sana kalian akan menyaksikan video, tayangan video ya, itu sebagai bahan untuk diskusi. Karena pada pembelajaran kali ini ya, kita menggunakan problem based learning, model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi dan presentasi, demonstrasi ya. Jadi nanti kalian diskusi setelah kita tayangkan video-videonya ya, terus kalian akan berdiskusi, selanjutnya kalian presentasi ya, membentuk dengan 4 kelompok ya. Nah, langkah-langkah dari PBL ini itu kalian nanti tadi bentuk kelompok, terus selanjutnya kita akan menayangkan video dan kalian dibagi dalam beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Setelah capai 4 kelompok, nah kalian langsung berdiskusi. Untuk itu silakan kita bentuk diskusinya, bentuk kelompoknya ya, mulai dari itu berhitung 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, yang satu sekarang kalian membentuk kelompok ya. Nanti yang satu ke kelompok 1, yang nomor 2 ke kelompok 2 membentuk kelompok 2, yang 3 membentuk kelompok 3, yang 4 membentuk kelompok 4 ya. Silakan kalian dari sekarang bentuk kelompok diskusi ya.
untuk supaya berkumpul dengan, ingat ya, yang satu dengan nomor satu lagi itu menjadi kelompok satu, yang dua berkumpul dengan dua lagi itu menjadi kelompok dua. Meja kursinya supaya berhadapan, duduknya nanti kalian supaya lebih mudah. Meja direpet ya. Kita bentuk begini ya. Ini meja. Nah, mejanya disandingkan. Ini meja ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Kalau ada 5 orang berarti di sini 5. Jadi ya bentuknya. Ini sama kelompok 1 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dibentuk seperti ini. Kalian sudah membentuk ya, dan kalian silakan dicatat untuk kelompok 1 ya. Itu materinya adalah identifikasi suku, koma, agama, dan ras yang terlibat dalam video yang ditampilkan ya. Kelompok 2 kalian mendiskusikan potensi yang bisa muncul dari keberagaman yang ditampilkan dalam video. Kelompok 3 kalian mendiskusikan tema apakah video tersebut mengarah kepada integrasi nasional. Kelompok 3 mana? Oke. Kelompok 4? Kelompok 4 kalian mendiskusikan contoh pelestarian nilai tradisi kearifan lokal dan budaya dengan tepat. Ya. Untuk itu kita akan bagikan LKPD. KPD ya. Kita bagikan LKPD-nya. Ya, ini 1 ya. Mana KPD-nya? Nah, 1 ya, KPD-nya. Oke. Siap. Oke. Nah, kalian nanti menulis di LKPD itu ya. Di sini sudah dijelaskan nama kelompok, nama-nama anggota kelompok, judul kegiatan itu yang tadi didiskusikan. Waktu dan tempat kegiatan berarti di jam sekarang 7.40 sampai selesai ya. Nah, tempatnya kelas 10 IPA 1. Uraian hasil observasi nanti kalian melihat video itu diuraikan di sini. Dokumentasinya berupa apa? Misalnya PPT atau apa ya. Tadi di sini. Penutupnya tulis kalian penutup. Karena
Nanti Ustadz akan menilai bukan saja diskusi kalian sekarang, ya, tapi juga akan menilai presentasi. Ya. Nah, ini sebelumnya saya akan masuk ke pertanyaan pemantik di sini, ya. Ini yang akan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti ada di video, ya. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Itu pertanyaan pemantik pertama. Kedua, mengapa masyarakat multikultural perlu memiliki persepsi yang sama dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini perlu persepsi yang sama tentang konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu adalah bagaimana cara melestarikan tradisi sebagai budaya lokal, ya, seperti itu. Oke, ini kalian sudah masuk ke diskusi. Untuk selanjutnya kita akan tayangkan video sebagai bahan untuk diskusi kalian. Ini pertanyaan pemantiknya sudah kalian dapatkan. Nah, ini adalah keberagaman kita Indonesia, satu dalam keberagaman. Ya, bahwa Indonesia itu ada karena keberagaman bermacam suku, agama, bahasa, dan pulau-pulau tempat tinggal, sehingga beragam pula adat kebiasaan dan cara berinteraksi penduduknya. Ya, kalau kita multikultural, kalau kita beragam suku bangsa, beragam agama, kita ada berapa agama di Indonesia? 6 agama, ya, ada 6 agama, dan agama yang diakui oleh Indonesia itu adalah di waktu zaman Gus Dur menjadi presiden, ya. Gus Dur itu singkatan, ya, makanya mulai dari sekarang itu banyak presiden itu singkatan. Itu berawal dari Gus Dur. Nama sebenarnya adalah Abdurrahman Wahid, ya, disingkat jadi Gus Dur. Kesininya Mega, kesininya BY, ya, terus YKW, Jokowi. Itu kan Jokowi itu kan Joko Widodo, ya, disingkat. Itu berawal dari Gus Dur, presiden yang cerdas. Saya hanya 2 tahun, ya. Beliau yang artinya di zaman beliau agama Konghucu itu diakui sebagai agama di Indonesia. Makanya festival dari Konghucu, ya, seperti barongsai itu bisa bebas di Indonesia, dan itu menjadi menambah khas budaya bangsa Indonesia. Nah, oke, ini keberagaman kalau tidak dikelola, ini yang akan menjadi permasalahannya. Keberagaman kalau tidak dikelola dengan baik dapat menjadikan sumber konflik. Ya. Nih, gesekan-gesekan itu kan mudah, ya, kan mudah. Nah, ini kita sampaikan dulu film pendek sebagai bahan untuk diskusi kalian. Kita di sini dengan model pembelajaran bukan saja problem based learning, memecahkan sebuah masalah pembelajarannya, tapi juga video based learning. Jadi kita menampilkan video sebagai bahan untuk diskusi kalian dalam memecahkan masalah bahasa ini sesuai dengan tema-tema yang kalian dapatkan. Oke, kita putar dulu videonya. Kalian silahkan untuk menyaksikan. Saya
lebih dari 17.000, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia pun dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Tak heran jika kehebatan dan keunggulan Indonesia di berbagai bidang dikenal hingga mancanegara. Sejak era perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia telah membuktikan bahwa salah satu kunci kemenangan melawan penjajah adalah bersatu. Rakyat Indonesia dengan beragam perbedaannya, jika bersatu, bekerja sama, dan bergotong royong, terbukti mampu menghasilkan kekuatan yang tak terkalahkan oleh bangsa penjajah. Ada banyak peristiwa bersejarah yang menunjukkan bahwa dengan latar belakang suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda, bangsa Indonesia tetap mampu bersatu. Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Kongres ini bertujuan membangkitkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda yang berbeda latar belakang. Kongres menghasilkan satu kebulatan tekad yang terkenal dengan nama Sumpah Pemuda. Ada juga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk 1 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 69 orang, yang terdiri dari 62 orang yang merupakan tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dan beragam aliran, ditambah 7 orang anggota istimewa yang mewakili pemerintah Jepang namun tidak memiliki hak suara. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kisah persahabatan dua tokoh Soekarno dan Sudirman adalah contoh nyata tentang bagaimana perbedaan yang dimiliki tetap disikapi dengan santun. Meski dalam beberapa hal pandangan kedua tokoh ini berseberangan dengan tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan Indonesia, untuk mereka tetap saling bekerja sama. Tujuan menciptakan solidaritas antar benua, tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika menjadi dorongan kuat bagi negara-negara terjajah untuk segera merebut kemerdekaannya. Inilah salah satu peran besar Indonesia dalam kancah politik internasional yang diakui oleh dunia. Di bidang politik pun sesungguhnya Indonesia memiliki tradisi politik yang santun dan layak dicontoh. Ini adalah gambaran suasana pemilu tahun 1955, pemilu pertama yang diselenggarakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Di hari pemilihan, semua warga yang memiliki hak pilih memperlihatkan kegembiraannya. Berbeda sikap politik adalah hal yang wajar dan tak perlu diperuncing hingga menjadi konflik. Soekarno pun memberikan contoh keteladanan yang sederhana. Menjadi pemimpin tak harus dilayani secara istimewa. Sambil tersenyum, Soekarno ikut mengantri, menunggu giliran memberikan suaranya bersama para pemilih lain. Pemilu 1955 diikuti 172 kontestan, terdiri dari partai politik, ormas, bahkan peserta perorangan. Tujuannya untuk mengakomodasi ideologi yang sangat beragam seperti Marxisme, Sosialisme, Nasionalisme, Islam, Kristen, bahkan kejawen.
Berlangsung secara damai, pemilu 1955 dianggap oleh banyak kalangan sebagai pemilu yang paling bebas dan demokratis dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Nilai-nilai kekeluargaan telah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahkan dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oke, itu video ya tentang jati diri. Ini kembali pada karakter dan jati diri bangsa. Ini setelah video kalian tonton ya. Sini setelah kalian menyimak video pembelajaran, apa yang kalian ketahui tentang keberagaman di Indonesia? Apa nih yang itu? Tanya tentang keberagaman di Indonesia. Apa yang kalian ketahui tentang keberagaman di Indonesia? Nah, ini nanti kalian pecahkan dalam sebuah diskusi kelompok ya. Sekarang kalian sudah terbentuk kelompoknya dan sudah berdiskusi. Untuk itu kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk mencari informasi atau bahan-bahan yang temanya sudah Ustaz berikan melalui tadi tayangan video tadi itu didiskusikan oleh kalian ya. Silakan kalian berdiskusi. Saya nanti akan menilai diskusi kalian ya. Karena ada penilaian juga untuk diskusi. Nanti kita akan formatnya sudah disiapkan ya. Kemampuan bekerja sama, kemampuan menjelaskan kepada temannya tentang diskusi itu. Silakan kalian berdiskusi mulai dari sekarang. Kita kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu kalian presentasikan. Ya, dimulai. Nah, ini kelompok satunya ya, udah ya, udah ada. Dan ini adalah langkah-langkah dari problem solving. Tadi udah sebutkan di awal ya, bahwa kita akan memecahkan sebuah masalah yang tadi ditayangkan dalam video ya. Dan ini adalah LKPD-nya. LKPD lembar kerja siswa didik yang sudah dibagikan oleh Ustaz. Silakan diisi ya. Oke, sekarang silakan untuk berdiskusi. Kelompok satu yang mana? Itu oke. Yang berapa? Jadi kalian nanti diskusi ya,
setelah diskusi kalian presentasikan, tapi dengan terlebih dahulu memperkenalkan kalian nama ya, kelompoknya, kesiapannya. Jangan lupa yel-yelnya ya. Supaya apa yel-yel? Supaya kalian semangat ya. Dan untuk menghilangkan rasa nervousnya ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Yasmin, kelompok 3 ini ya. Yasmin, Hana, Faruk, Warda, Al-Amia, dan Dia Intan. Yasmin, Hairiyat, Priyono. Ya, Priyono. Kelompok 4, Hilman, Saadah, dia 4 orang ya? Ya. Kuartet namanya. Hilman. Jadi kalian silakan untuk misalnya pas sebagai referensi untuk materi kalian, kalian silakan untuk searching ya, atau buka buku paket kalian untuk bahan diskusi kalian ya. Dokumentasinya apa? Dokumentasinya PPT sama atau kalian mau diskusi misalnya penutupnya ya. Oke, kalian nanti di AKPD-nya itu diisi ya. Terus sekarang berarti buat paparan tayangnya, ini paparan tulisan. Kegiatannya apa? Uraian hasil observasinya kalian tulis. Dokumentasinya bisa saja, ini dokumentasinya adalah PPT dan juga foto. Kalian diskusi, nanti ditempelkan di Word ya, nanti di Word. Nah, terus penutupnya silakan kalian buat penutup. Oke, 6 menit lagi kita selesai ya. Selanjutnya kalian berdiskusi, mempresentasikan. Jadi 5 menit lagi ya, 5 menit lagi waktu untuk diskusi kalian selesaikan. Setelah selesai nanti kalian presentasi ke depan ya, atau mau di sana juga nggak apa-apa ya, tinggal bahannya disiapkan. Dalam bentuk apa kalian buat? PPT, PowerPoint. Oke, siap ya. Oke, kita selesaikan, kita selesai ya untuk diskusi kalian. Sudah ya, kalian sudah diskusinya, tinggal tampil kelompok ganjil dulu apa genap dulu? Ganjil genap. Ganjil ya. Satu dulu. Pada yang kelompok 1, oke. Kalian presentasi di tempat saja, tinggal nanti kalian klik ya, dan kasih ininya, tinggal kalian klik pindah-pindahnya, kalian klik ya.
Ini kan? Ya. Oke. Tolong yang lain diperhatikan ya. Saya lebih mengarahkan kepada siswa minimal menguasai teknologi ya. Biar kalian melek IT. Silakan kalian berdiskusi dan kita akan menilai presentasi kalian. Ini presentasi kita kasih waktu 25 menit semua kelompok ya, bukan satu kelompok ya. Oke, dimulai. Mau berdiri, itu tinggal pijit-pijit saja. Mau ke depan kayak Ustadz gini nggak apa-apa, nanti kalian yang jelasin. Satu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya presentasi, ada Ella dari kelompok kami. Dengarkan aku. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok paling hebat? Kelompok paling hebat ada di kelompok 1. Mana di mana kelompok paling kompak? Kelompok paling kompak ada di kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ustadz Adin dan teman-teman juga, kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Saya dari kelompok 1 yang bertugas sebagai moderator yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Baik Zidane. Nama saya Alisa Putri. Nama saya Hilda. Nama saya Syifa Maulida. Untuk mempersingkat waktu, mari masuk ke sesi pertama yang akan dijelaskan oleh Alisa. Untuk Alisa, saya persilakan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Keanekaragaman ini disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena dari keberagaman ini dapat memicu suatu konflik yang akan melibatkan perpecahan persatuan Indonesia. Oleh karena itu, melalui tugas mata pelajaran ini, kami akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, contoh, dan bagaimana cara agar menjadi suku, ras, dan agama yang baik pada masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada Alisa yang sudah menjelaskan. Sekarang masuk ke sesi kedua yang akan dijelaskan oleh Najwa. Untuk Najwa, saya persilakan. Pengertian suku, agama, dan ras. Pengertian suku. Suku bangsa adalah suatu golongan atau kelompok manusia yang berbeda anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sebagai. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan fikih yang menghubungkan manusia dengan tanah kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah tempatnya. Pengertian ras merupakan kelompok orang yang dapat membedakan berdasarkan ciri fisik yang diperoleh lewat prosedur reproduksi. Terima kasih kepada Najwa. Untuk sesi ketiga yang akan dijelaskan oleh Hilda. Konflik yang terjadi dan pencegahannya. Konflik yang terjadi. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat, istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Konflik antar agama yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Konflik antar ras yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan secara rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Pencegahannya mendekatkan diri pada Tuhan melalui adanya perlindungan bagi hak warga negara. Terima kasih kepada Hilda. Untuk
sesi keempat yang akan dijelaskan oleh Siva. Sesi keempat yaitu kesimpulan. Setiap bangsa pasti memiliki berbagai suku, ras, agama. Maka daripada itu penting bagi mereka untuk mempertahankannya budaya tersebut agar tidak hilang identitas sejarah dan diri mereka dengan berbagai macam suku, ras, dan agama. Maka daripada itu kita harus lebih eratkan lagi hubungan tersebut dengan cara saling menghormati dan menghargai perbedaan di negaranya. Untuk sebelum saya akhiri presentasinya, ada yang nanya? Lanjut saja, saya dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Asatullah. Pertanyaannya, apa dampak positif yang diberikan oleh perubahan suku maupun agama yang terjadi di Indonesia? Dan satu pertanyaan aja ya. Izin menjawab. Keberagaman menjadikan sebuah negara kaya keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa. Disebutkan namanya ya. Jadi kalau misalkan kita belajar untuk ini bertanya, yang bertanya sebutkan namanya, yang menjawab juga sebutkan namanya. Izin menjawab, nama saya Yoga dari kelompok 1. Keberagaman menjadikan sebuah negara kaya keberagaman menjadi salah satu identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain di dunia. Keberagaman menjadi interaksi di dalam masyarakat, berjalan dinamis. Keberagaman menjadikan hidup sebuah bangsa jauh lebih berwarna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok berapa? 3 ya? Iya. 3 dulu, kelompok 3. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Federasi Nasional. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jasmine Heriapiano. Nama saya Dian Umar. Nama saya Diana Wasifa. Nama saya Wardawannya. Dan sebelumnya dari kami berikut ya. 1, 2, 3. Kami dari kelompok 3, anaknya hebat-hebat, menerus bangsa baik menjadi lebih baik. Pancasila tak selalu diterapkan. Kelompok 3. Hebat, hebat, hebat. Integrasi nasional adalah istilah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pandangan para ahli ini ada dari Mirror Manner dan Kamus Besar Indonesia edisi ketiga tahun 2022. Contoh-contoh integrasi nasional yaitu toleransi antar umat beragama di Indonesia dan menghargai berbagai budaya di Indonesia. Konsep integrasi nasional ada konsep integrasi nasional vertikal, konsep dan integrasi nasional horizontal. Dan syarat dan manfaat menerapkan integrasi nasional yaitu 1. Kesadaran masyarakat untuk menciptakan integrasi nasional, 2. Adanya kesepakatan bersama, 3. Terbentuknya norma dan nilai dalam masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Ada pertanyaan? Saya Raisa Ulia dari kelompok 2. Bagaimana cara mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi pada pengelolaan lembaga? Bentar ya, bentar. Izin menjawab. Tidak, nama saya Hana Fasifa. Tidak berlaku rasis, memberikan kebebasan beragama kepada orang lain ketika sesuai peraturan yang berlaku baik di sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Kasih aplaus dulu dong buat kelompok.
kami memegang sikap nasionalisme dengan menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa. 6. Tumbuh kembali saling menghargai karakter setiap individu. Contoh keberagaman diantaranya keberagaman agama, keberagaman bahasa, keberagaman ras dan etnik, dan keberagaman budaya dan adat istiadat. Silakan. Saya dari kelompok 1 mau bertanya. Saya dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengelola keberagaman yang ada di Indonesia. Terima kasih. Izin menjawab, jawabannya adalah saling menghargai. Hal utama yang paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai, tidak saling menjatuhkan dan saling menjalin kebersamaan. Sekian dari kelompok 2. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir ini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempersembahkan doa kami. Satu, dua, tiga. Rame-rame belalang makan tempe. Rame-rame kelompok 4 kali rame. Kelompok 4. Kamu nanya, kita mau presentasi apa? Oke, kita kasih tahu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur atas sifat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat bersyukur dalam keadaan sehat pada hari ini. Untuk Bapak Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Aliasatullah sebagai moderator dalam diskusi kearifan lokal budaya. Adapun kelompok saya yang bernama Nama saya Irma Sada, nama saya Rania Zubaidi, dan saya Chelsea. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai di sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesi kedua ini yang materi yaitu oleh pengertian, pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya dari identitas, pelestarian budaya sebuah bangsa yang menjadi diri suatu bangsa. Secara etimologi, pelestarian budaya dan tradisi berarti gagasan-gagasan berkembang yang bersifat bijaksana, namun kearifan dan berniat baik. Gagasan-gagasan tersebut tertanam dan dipatuhi oleh anggota masyarakat. Terima kasih. Selanjutnya materi disampaikan oleh Syarat pelestarian budaya secara umum. 1. Pengalaman budaya. Pengalaman budaya atau experience merupakan pelestarian budaya lokal dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, masyarakat dianjurkan untuk belajar dan melatih suatu tarian tradisional. 2. Pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya, culture knowledge, merupakan pelestarian budaya lokal yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi tentang kebudayaan. Tujuannya untuk mengedukasi dan mengembangkan budaya itu sendiri. sebelum itu, alangkah baiknya mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kelebihannya tidak bisa dikembalikan karena saya orang yang sekian yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa siap untuk semuanya? Nah, inilah kita sudah di akhir pembelajaran kali ini ya, dan kalian sudah mulai dari diskusi, dilanjut dengan presentasi, dan Ustaz mengharapkan
kalian itu ada kesimpulan dan terkait materi ini. Siapa? Angkat tangannya. Kesimpulannya, oke, Kai. Kesimpulannya, jadi karena Indonesia berbagai macam perbedaan, kita harus saling toleransi dengan antar perbedaan kita agar tidak terjadinya konflik yang dapat memecah belah Indonesia. Betul ya. Ada lagi yang akan buat kesimpulan terkait materi ini? Oke, siapa? Oke, silakan. Jadi berdasarkan materi ini kita bisa mengetahui bahwa keberagaman itu bukanlah suatu alasan untuk kita membuat konflik atau suatu perpecahan, melainkan keberagaman itu kita hadirkan dalam diri kita untuk membuat sebuah persatuan agar Indonesia bisa semakin maju ke depannya. Oh ya, terima kasih ya. Terus juga buat yang memberikan kesimpulan. Oke. Nah ini selain kalian